rencana mau bikin untuk air kemasan gimana, teknisnya gimana sih Pak? Itu Ya. udah bikin pabriknya atau perusahaannya alat-alat sudah siap semua atau gimana itu Pak Sigit? Ya. Ada nggak itu kalau airnya dicolok? Ada nggak kecolongan? Ataukah bocor di jalan? Atau kecolongan? Pikirku judek, hatiku bingung. Waro langit ku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Haji Sun kedatangan tamu yang terhormat semua. Sulit untuk mendatangkan beliau-beliau ini. Bukan hanya satu, tapi 3 direktur hadir semuanya. Ini begitu sulit, tapi beliau mau hadir. Beliau adalah pengendali air minum yang ada di Kabupaten Klaten. Selamat berjumpa Pak Direktur Utama Pak Irawan. Selamat berjumpa Pak Haji Sun. Selamat berjumpa Pak Sigit. Selamat Pak berjumpa, Direktur selamat Teknik. sore, Pak. Selamat berjumpa Pak Direktur Keuangan. Pak Haji San. Iya. Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Bapak-bapak ini kok bisa jadi direktur semua itu pas sekolahnya dulu paling pinter? Atau sekolahnya paling bandel? Atau karena anaknya orang kaya semua? Gimana itu dulu perjalanannya itu Pak? Perjalanan hidup saya memang ya banyak lika-likunya Gitu Ge? Pak Haji. Jadi Iya. kalau pinter ketidak juga. Oh iya Ge. Ya standar siswa di Indonesia saja. Gitu ya. Jadi mungkin karena ya doa orang tua, doa anak istri, mungkin kita bisa diberi kesempatan Ya. pada waktu itu lewat Pak Narno Ya. selaku Bupati Iya. Klaten. Jadi kalau kepinteran saya pikir terlalu, saya biasa-biasa Biasa saja. Saya pikir kalau orang mau jadi direktur itu rata-rata sekolahnya pada pinter-pinter itu. Sekolah ranking 1, ranking 2, atau harus lengkap Pak? Atau harus lengkap yang melengkapi? Ya kalau menurut kami mungkin kelengkapan kehidupan ini yang mungkin perlu disadari oleh mungkin banyak orang Pak Haji. Ya. Jadi kalau dari sisi sekolah ya standar kita Standar, selaku mahasiswa pada waktu itu kami sekolah normatif, normal. Kemudian kebetulan saya tuh suka melek malam. Suka melek malam. Suka melek malam ya sekedar ya Tirakat orang Jawa ya gitu. iya semacam itu Pak. Kebetulan ya kami orang desa, Betul. orang Jawa kami ya suka aja melek malam itu aja. Kadang-kadang nengok almarhum ibu saya. Oh iya. Nengok almarhum mbah saya, mbah buyut saya ya minta doa restu Ya. biar selamat Biar selamat. dunia akhirat. Beliau juga diparingi tempat yang mulia di surga. Amin. Jadi itu kami lakukan akhirnya waktu berjalan, waktu bergulir Ya. pada suatu titik pada waktu 2015 kami ikut fit and proper jajaran direksi Ya. PDAM. Ya. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan melalui Untuk Kabupaten ini ya. Haji Sun. Wah, top lah. Ini, tapi beliau bicara biasa-biasa saja sekolahnya. Tapi beliau masuk UNS, itu masuknya susah. Masuk saja nggak berani, nggak bisa masuk, gimana bisa? Gimana Pak Sigit? Pak Sigit dulu gimana latar belakangnya Pak Sigit? Apakah Pak Sigit juga anak orang biasa atau memang sudah berada gitu? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi kalau saya juga bersama dengan Pak Irawan, Pak Iya. Dirut, saya dari desa juga. Iya. Orang tua saya juga guru. Oh iya, gitu. Jadi guru saja. Jadi memang masuk PDAM sebenarnya bukan cita-cita Bukan pada saat itu. cita-cita, gitu. Saya punya latar belakang dari D3 Kesehatan pada saat itu. Oh iya, gitu. Dan setelah itu kami itu ikut di swasta jualan obat-obat laboratorium. Oh gitu, Kebetulan di karena Klaten. basicnya, nggih. Iya, kebetulan di Klaten pada saat itu memerlukan Pak Direktur pada saat itu Suwargi Pak Santo akhirnya. Nah, film yang PDAM Mas. Oh, gitu. Ya. Alhamdulillah gayung bersambut Iya. saya bisa mulai 95 masuk ke PDAM. Jadi prinsip kalau di PDAM itu yang saya rasakan ya selama kita itu mengikuti apa yang aturan yang ada, kita mencoba untuk tertib, mencoba untuk mematuhi apa yang jadi perintah atasan, ya alhamdulillah
2015 bersama dengan Pak Irawan diberikan kepercayaan lewat Pak Haji juga pada saat itu. Wah, top. Gitu, Pak. Yeah. Jadi kalau sedikit tadi Pak Irawan itu hobinya tirakat, kalau saya itu hobinya musik, Pak. Musik. Jadi ngamen itu, Pak. Hiburan dong. Ngamen itu jadi hiburan. Itu untuk menyeimbangkan otak kanan dan kaki. Betul. Demikian Pak Haji kita. Oh gitu ya. Pak. Tapi dulu ada nggak cita-cita besok saya di PDAM udah masuk ini bisa pengen jadi direktur, ada cita-cita nggak dulu Pak? Jelas tidak ada, Pak. Tidak ada. Gitu. Tidak ada, Pak. Jadi ya kita mengalir saja. Mengalir saja gitu. Kebetulan pertama kali saya ditempatkan di Prambanan 95, kemudian akhirnya pindah ke kantor pusat di Klaten. Perjalanan waktu, kemudian pernah mengalami beberapa kali kita juga mencoba juga untuk direksi pada saat itu, tapi akhirnya pada 2015 kita diberikan amanah. Itu Mas. Betul. Berarti sebenarnya malah nggak ada anganan, yang penting prinsipnya gimana Pak? Kan itu banyak orang Pak Sigit. Ya. Di PDAM itu kan karyawan juga banyak, tapi terpilih salah satu itu gimana sih sebenarnya, ada konsep untuk kerja atau gimana? Jadi kalau saya secara pribadi Pak, saya itu mencoba apa yang menjadi perintah dari atasan, ilmu yang saya gunakan mungkin seperti orang Jawa ilmu titen. Gitu ya. Atasan saya itu senengnya apa, seraknya apa, itu yang saya ikuti. Simple ya Pak ya. Simple. Jadi kelihatannya itu yang akhirnya dengan direksi-direksi yang dahulu itu banyak hal-hal yang saya diberikan satu kesempatan untuk belajar, mengerjakan yang mungkin bukan fak saya langsung, tapi mengapa tidak kita coba? Tapi mau belajar, itu. Mau belajar, perhatikan para pemimpin. Oke, Pak Mul, ini Pak Mul beliau adalah direktur keuangan. Ini saya kalau dengar direktur keuangan paling menyenangkan. Jadi beliaunya orang kaya di Klaten salah satunya. Gimana Pak Mul? Dulu apa sih latar belakangnya Pak Mul itu dari keluarga sukses semuanya? Apa kok bisa jadi direktur keuangan itu? Ngapunten Pak Haji. Maaf, mungkin saya juga seperti mungkin beda Pak. Pak Diru, Pak Direk. Kalau saya memang asli desa, asli desa, dan orang tua saya memang petani Pak. Bapak itu nyambi jadi bengkel, bengkel di pabrik tenun. Ya, Samitek Sewon Jakarta. Nah, ini luar biasa belinya ya. Tapi saya juga sangat bersyukur sekali diberi kesempatan menjadi salah satu direksi di Karena apa? Mungkin ini juga doa orang tua yang amin. Mungkin prihatinnya bapak saya, ibu saya yang kadang saya tahu sendiri itu mereka puasa Senin Kamis itu pasti. Oh gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga, mohon maaf, mungkin saat saya bujang Pak ngapunten masih jomblo itu kan masih jomblo. Itu jane ya gur seneng tapi mungkin keterusan saya itu kadang menapa nggih jamasan, tirakatan, seneng sesireh ya kalau orang Jawa ada lakunya. Itu saya tidak mengharap sesuatu apapun, cuma saya dasari kesenangan saat itu. Alangkah bahagianya dan matur nuwun sekali tahun 2015 kami bersama-sama diberi kesempatan bareng-bareng bisa mengabdi lewat PDAM. Nah, ini kan luar biasa, nggak semua orang bisa. Orang banyak itu satu nongol itu luar biasa. Gimana Pak Diru? Sebenarnya gimana sih bisnis air itu gimana sih Pak Diru kira-kira Pak Diru? Iya Pak Haji, jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diamanatkan oleh peraturan bahwa kami di dalam tugas pokok fungsi tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat air bersih. Jadi secara normanya memang ada tanda petik sisi sosialnya. Di sisi lain ada tanda petik sisi bisnisnya. Jadi itu yang kami kelola, bagaimana agar perusahaan ini bisa kuat, bisa eksis, bisa menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Klaten dengan sumbangan PAD yang bisa untuk menopang pembangunan di Kabupaten Klaten. Jadi kami tata kelola melalui bisnis plan kami, melalui rencana anggaran kerja tahunan, kemudian rapat-rapat rutin yang kami lakukan agar semua masyarakat yang membutuhkan air bersih bisa kami layani dengan baik, dengan sedikit permasalahan-permasalahan, sehingga bisnis air minum ini menjadi
andalan dari pemerintah Kabupaten Klaten. Apa angan-angannya Pak Direktur ini untuk air minum itu ke depan? Angan-angan seperti apa? Ini nanti cetak seperti apa sih 5 tahun ke depan, Pak? Kami memiliki angan-angan yang pertama paling tidak cakupan pelayanan naik. Kemudian yang kedua, kami bertiga sudah berkomitmen sebetulnya tahun ini akan launching AMDK, Pak, sebetulnya. AMDK itu apa, Pak, itu AMDK? Air minum dalam kemasan, Pak. Air minum dalam kemasan. Kebetulan BPOM sudah dapat izin, merek dagang sudah dapat izin, namun karena kondisi COVID ini yang kami belum bisa melaunching, nah mudah-mudahan nanti insya Allah nanti pada saat HUT nanti kita lihat seperti apa kondisi COVID agar nanti bisa disaksikan oleh stakeholder dan pelanggan. Kita ternyata bisa membuat AMDK. Kemudian yang ketiga, angan-angan kami ingin membuat sejarah bagaimana PDAM menjadi BUMN tanda petik Kabupaten Klaten. Nah, ini dengan dukungan, dengan semangat yang sama, sehingga PDAM menjadi kebanggaan dan andalan dari pemerintah Kabupaten Klaten. Iya, karena PDAM Klaten kan terkenal, Pak, seluruh Indonesia, selalu profitnya bagus, maju terus, tidak pernah merugi. Kan dengerin yang lain merugi. Apa itu, Pak? Sebenarnya syaratnya biar nggak merugi, biar untung terus. Apakah dikasih kembang menyan apa gimana? Jadi kami dari awal 2015 kami berkomitmen. Yang pertama sumber daya manusia dulu yang harus kita tata kelola. Kemudian sarana prasarana yang kita optimalkan. Sehingga laba yang dulu pernah ada kita tingkatkan secara signifikan. Kebetulan untuk sumber daya manusia kami saya anggap sudah cukup. IT kami juga cukup, keuangan kami juga cukup, sehingga selama kami bertiga ini menjabat tidak ada dana APBN selain hibah MPR. Kami mandiri dan mandiri sudah kaya nih ya. Ngetop lah, harus kaya karena harus mencetak duit. Siap. Bapak sekarang kan mencetak duit untuk rakyat Klaten. Iya Pak. Masyarakat kan juga biar bisa seneng. biar seneng PDAM besar, menjadi unggulan, menjadi kebanggaan, sehingga nanti pada suatu saat akan menjadi kenangan yang indah bagi kami bertiga pada saat menjabat. Gimana Pak Sigit, pengembangan masalah berapa sih jumlah sambungan yang ada dan mencakup berapa kecamatan sih yang sekarang ini Pak Sigit? Ya, jadi sambungan kita sampai saat ini kurang lebih 45.000. 45.000? Iya, 45.000. Besar. Iya, Pak. Sudah mencakup 22 kecamatan dari 26 kecamatan. Dari 26. Memang itu menjadi PR kita bersama, juga PR dari pemerintah Kabupaten Klaten, Karangdowo Juwiring, kemudian Wonosari, kemudian satu kecamatan Kebonharum itu karena memang di situ pusatnya sumber, Pak. Banyak sumber. Mereka belum butuh berarti. Belum butuh, jadi masyarakat sudah di situ banyak sumber untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Sumur-sumur juga menggali berapa meter sudah keluar air yang ini salah satu modal yang luar biasa dari Allah pada Kabupaten Klaten. Berkah yang luar biasa. Gimana itu yang rencana mau bikin untuk air kemasan, gimana teknisnya gimana sih Pak? Itu sudah bikin pabriknya atau perusahaannya alat-alat sudah siap semua atau gimana itu Pak? Di awal tahun ini memang kita sementara kerjasama Pak. Kita maklon dulu sambil kita nanti penjajakan pangsa pasar kita. Karena memang yang pertama basic untuk usaha kita kan untuk melayani air minum di perpipaan masyarakat. Sehingga ini menjadi satu inovasi seperti yang disampaikan Pak Diru tadi, mengapa kita tidak mencoba untuk inovasi itu, apalagi di Klaten ini terkenal dengan sumber air yang melimpah gitu. Kalau ini kita bisa kelola dengan baik, insya Allah nanti ke depan bisa kita kembangkan. Sehingga di awal ini izin sudah kita dapatkan, mudah-mudahan nanti setelah wabah ini berakhir nanti bisa segera kita launching, minimal untuk memenuhi untuk kantor, pemerintah daerah,
kecamatan desa itu dulu kita perkenalan gitu. Diri sendiri ya. Diri sendiri dulu, nanti ini perlu sosialisasi dan ini mudah-mudahan nanti doa dari masyarakat Klaten ini bisa kita kembangkan lebih baik. Nah, semoga lancar pokoknya. Amin. Nah, gimana Pak Mul, Pak Direktur Keuangan? Ini kan kerjasama kan untuk air kemasan. Seberapa besar sih duit yang dikeluarkan untuk kerjasama ini Pak Mul? Aduh, iya. Mohon maaf Pak, kalau memang kerjasama ini mungkin belum begitu banyak karena memang ada maklon. Maklon kan ada sharing pembiayaan. Nah nanti saat ini kita sambil menunggu tadi yang disebutkan Pak Dita itu menunggu perkembangan pemasaran kita. Kalau memang kita bisa mengembang itu nanti kita akan menginvestasikan tersendiri Pak. Dari peralatan sama dengan mungkin bangunan dan mungkin ada SDM. Kita nanti bisa sudah kita ngengreng kurang lebih sampai 4 sampai 5 M itu Pak. Bisa 4 sampai 5 M ini ya untuk investasi awal kira-kira. Oke. Berarti duit sudah siap ini Pak ya. Masalah keuangan investasi nggak masalah nih Pak Mul ya. Ya pengestuni pun Pak. Oh ini PDM kaya ini mau investasi ya. Gimana Pak Dirut? Ini kan investasi 4 sampai 5. Seberapa lama sih pengembalian kira-kira Pak Dirut ya? Jadi kalau nanti peta pelayanan bisnis khususnya AMDK ini nanti berjalan sesuai rencana, harapannya dalam tempo mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun itu sudah mulai ada BEP yang kita peroleh dari kajian Finspro. Kemarin beberapa waktu lalu sudah kita lihat, kita kaji, kita beranilah kalau nanti memang nanti semuanya nanti berjalan sesuai dengan perencanaan. Nanti kita maklon dulu, kita melihat izin sudah kita siapkan, kita launching, nanti kita melihat masyarakat nanti responnya seperti apa. Nanti kalau responnya positif, itu nanti baru tentunya kami secara kelembagaan nanti kami akan matur dengan Bupati, dengan bagian yang terkait perekonomian dan asisten 2 Pak Sekda nanti tindak lanjutnya seperti apa, itu nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Harapannya AMDK itu dalam misalnya tahun ini launching, harapannya 3, 4, 5 tahun lah nanti bisa BEP lah. Kalau market untuk diri sendiri sejauh mana Pak? Kan harusnya kita sudah punya basic pemerintahan ataupun beberapa desa yang memiliki kita. Distribusinya sulit nggak itu Pak? Kalau distribusi kemarin sudah kita kaji, kami sudah menghitung terkait distribusi sebetulnya tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Kami nanti cabangnya banyak. Jadi kami sudah hitung nanti paling tidak ya kita ada pengadaan kendaraan box itu 2 dulu lah paling tidak nanti untuk mengcover kebutuhan kecamatan A atau mungkin Pemda untuk rapat berapa 1 minggu kita dropping, nanti kecamatan kita dropping, nanti kelurahan kita dropping. Di samping itu nanti kita di dalam gambaran kita bertiga itu ada semacam counter nanti counter untuk membuat masyarakat tahu brand. Jadi ada brand bahwa PDAM Kabupaten Klaten ini sudah memiliki AMDK dan juga nanti kita build up promosinya setiap kecamatan bahwa kita gunakan produk sendiri lokal kita gunakan istilahnya aset yang dimiliki oleh PDAM. Masyarakat mari berbondong-bondong menggunakan produknya Kabupaten Klaten AMDK Tirta Merapi. Ini secara makro. Gimana tekniknya Pak? Ini kerjasama ini sudah dicek, sudah dilabkan. Memang itu higienis atau tidak Pak Jigit itu Pak? Gimana Pak Jigit? Itu menjadi kunci utama Pak Haji bahwa kualitas itu nomor 1. Apalagi ini sudah menyangkut air minum dalam kemasan, sehingga pemeriksaan kualitas air pun ini pasti menjadi tolok ukur yang pertama bagi kita. Dan ini sudah kita lakukan pada laboratorium yang memang kompeten untuk itu, dan sudah kita lakukan, dan memang yang kita maklon ini, rencana maklon ini memang sudah teruji. Sehingga Balai POM sudah mengeluarkan rekomendasi. Jadi untuk masalah kualitas air saya pikir sudah tidak masalah. No problem ya. No problem. Tinggal kita konsistensi saja dan juga market
sudah di depan mata kira-kira. Tapi kalau nantinya bisa besar, gimana ketersediaan air? Masalah enggak Pak untuk air kemasan itu nanti? Kalau air kemasan kami pikir tidak ada masalah Pak Haji. Jadi ada salah satu sumur dalam kita itu yang memang memiliki kualitas air yang sangat bagus sekali. Jadi ada di dekat mineralnya bagus sekali. Bagus. Ada di dekat Umbul Besuki. Ya, daerah mana itu Pak? Di daerah Polanharjo Ponggok. Polanharjo. Oh di Ponggok sana. Oh dekat tempat. Memang tempat air ya. Yang pada waktu itu Bapak yang mengizinkan pembebasan tanahnya pada waktu itu. Dan itu sudah kita uji, kita lab, itu memang bagus sekali. Jadi nanti kalau Maklon sukses, kita nanti harapannya tentunya dari bisnismen bisa berproduksi, pangsanya bagus, dan insya Allah nanti kita akan mengambil dari sana dan juga nanti dari Umbul geneng atau lanang juga kadar mineralnya juga bagus sekali. Berarti nggak masalah secara ketersediaan untuk air ya Pak ya, karena bahan baku untuk air kira-kira meluas lah, kalau kita cukup meluap lah kita ya. Apalagi kalau banjir Pak, nanti bisa diwadahi, bisa di apa Pak? Istilahnya kan bisa diolah juga kan Pak air itu ya, air dari Merapi yang begitu besar. Nah Pak Sigit, terkait dengan teknis pelaksanaan, apa sih kesulitannya nih nanti untuk air kemasan? Sebenarnya untuk air kemasan tidak ada kesulitan yang signifikan, karena nanti sudah pasti ada peralatan dan itu sudah standar. Hampir semua MDK yang ada di Indonesia itu peralatan sudah standar. Jadi tinggal kita nanti menyiapkan lahan, dan lahan pun kalau nanti kita mengatur pada Ibu Bupati, kita ke pemerintah daerah, saya pikir juga ini peluang yang luar biasa. Jadi kalau nanti ini dukungan ini semua kita dapatkan, saya pikir tidak ada masalah. Jadi tadi ketersediaan air baku kelihatan sudah luar biasa. Nanti tinggal kita sumber daya manusia juga insya Allah cukup. Nah ini Pak Dirut, ada, Pak Dirut Teknik ada. Kan PDAM itu kan ngalir terus rumah ke rumah. Ada nggak itu kalau airnya dicolok? Ada nggak kecolongan? Ataukah bocor di jalan? Atau kecolongan? Jadi begini Pak Haji, dari sesuai tugas pokok fungsi kita, bahwa pelayanan air bersih dari rumah ke rumah itu potensi kehilangan pasti ada. Ada ya. Jadi kebocoran di jalan pasti ada. Kemudian kalau pencurian, kami belum melihat indikasi pencurian atau pelanggan air ya di perjalanan itu ya. Jadi ada yang ngambil napping pipa di jalan, di jalan. Belum melihat karena kami memiliki alat untuk mendeteksi itu. Oh pasti ketahuan ya Pak kalau ada ketahuan. Jadi kita ambil sampel, kita lab sebentar. Oh ini pasti ini bukan air dari PDAM, atau ini air dari PDAM. Yang nyuri pasti ketahuan. Pasti ketahuan ya. Jadi kalau yang terkait dengan kehilangan air pasti ada. Pasti ada. Kebocoran mungkin di jalan karena sekarang kondisi tonase yang begitu besar. Yang dulunya pipa itu di pinggir jalan, sekarang bisa di tengah jalan. Begitu, karena perlebaran jalan. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu di Bendogantungan. Dulu tahun 90-an, tahun 80-an itu di pinggir Pak. Sekarang harus manggil Bina Marga untuk izin karena bocornya di tengah. Sampai repot juga itu. 2 hari 3 hari Pak. Itu yang potensi kehilangan air itu menjadi seninya bekerja di PDAM. Saya kalau sudah seminggu gak kena bedok itu kok kita aneh ya. Kadang-kadang mencari wah sing bedokan ngendi ya. Saya begitu Pak. Kalau meteran itu gimana Pak Sigit? Sekarang itu sudah digital apa belum itu Pak Sigit? Meteran untuk rumah tangga itu loh Pak Sigit? Memang kalau di Klaten selama ini memang sampai dengan saat ini kita masih belum digital. Belum. Namun demikian kita sudah mengantisipasi untuk cara pembacaan. Pembacaan kita sudah menggunakan model Android. Jadi barcode itu sudah sangat mengurangi, dan ini
meminimalkan sekali untuk terjadinya. Sudah akuratnya. Ya, akurasinya sudah tinggi sekali. Dan ini terpantau dari laporan-laporan setiap bulannya. Inilah yang akhirnya teman-teman juga terpacu karena ini menjadi satu ujung tombak pendapatan kita. Kalau itu tidak kita openi di situ pada saat kita membaca, ini yang masalah ini. Sehingga yang titik awal kita di situ. Kita perkuat di proses pembacaan kita. Kalau keuangan gimana Pak Mul? Ada yang macet apa enggak gitu Pak Mul dari pelanggan itu? Apa nggak bayar? Apa macet? Apa? Dari, ada nggak itu Pak Mul? Iya Pak Haji. Dari 45.000 pelanggan itu pasti ada. Pasti di ada. Di PDAM manapun pasti ada. Namun batas toleransi kan kita juga ada. Mungkin 10% atau dikurang dari 10%. Kurang dari 10%. Namun kita tetap SOP Pak. SOP dalam artian bagaimana? Ya pelanggan-pelanggan yang nunggak 2 bulan berturut-turut kita datangi, kita tagih. Kalau tidak bisa ya kita SOP kita sampaikan, kita tutup sementara. Setelah nanti ada mereka membayar, ya kita buka lagi. Mungkin kayak itu petugasnya yang nagih nanti dikasih rokok udah pulang lagi nggak jadi nagih Pak. Selama ini Bapak, saya kok tidak nggih. Karena mereka juga merasa diawasi oleh atasan Pak. Atasannya. Karena setiap berjenjang nggih. Iya, setiap hari. Mereka juga ditarget Pak. Harus ditarget. Mohon maaf, memang kami sendiri kadang juga langsung ngecek di lapangan, kadang langsung ngecek di petugasnya. Oh gitu ya. Iya, Pak, betul. Berarti, karena kalau tidak seperti itu, ya mohon maaf, banyak yang seperti yang disampaikan panjenengan mungkin ini dan itu. Namun mohon maaf, memang selama ini tidak ada. Ini Pak Direktur saja sudah pimpinan semua aja masih terjun ke lapangan untuk ngecek cross check sendiri. Ini kan luar biasa gitu. Tentu bagaimana Pak punishment dan juga reward itu yang ada di PDAM Klaten itu gimana? Jadi terkait reward and punishment sudah kita berlakukan selama kita menjabat. Jadi karena secara kesejahteraan juga kita tingkatkan, kita berikan penghargaan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ada penghargaan itu. Pak Haji di rangkaian HUT nanti kita sampaikan, pernah juga disampaikan oleh beliau Bupati. Kemudian kalau punishment-nya itu bagi siapapun pegawai yang tidak tertib, tidak berpedoman pada SOP, itu ya mohon maaf, entah itu penurunan pangkat atau penundaan kenaikan berkala, gajinya itu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian sebelumnya kita secara persuasif kita panggil dulu. Ada yang pegawai yang nggak disiplin, biasa anak banyak ya kita panggil, kita ajak ngerokok ini piye ngopo Mas, lo nembe urusan keluarga, waduh gitu. Nah itu kita persuasif, ya tolonglah kita makan hidup dari kantor ini. Iya Pak. Nah kita ambil dari sisi persuasif. Ada yang gumbrika, akhirnya tertib. Kalau yang penyalahgunaan misalnya itu ya kita tunda dulu, tetap kenaikan berkala pasti ada Pak. Ya berkisar dari 180 pegawai itu kurang lebih ya 3-5 orang. Wajar Pak. Kecil persentasenya. Itu hiruk pikuknya SDM. Ini PDAM Klaten ini apa saja sih yang penghargaan yang pernah didapat ini Pak? Untuk Klaten Pak. Pak Haji. Jadi secara nasional kita ranking 3 nasional. Ranking 3 nasional. Nah, ini ranking 3 nasional Pak Dirut ini luar biasa. Top. Kemudian dari Jawa Tengah, kita kemarin mendapat penghargaan ranking 2. Ranking 2 di Jawa Tengah. Kemudian kita pernah mendapatkan dari asosiasi wartawan dari Sky Media di Jakarta untuk pengelolaan BUMD terbaik. Kemudian juga CEO BUMD terbaik lagi. Kemudian pernah mendapat penghargaan juga BUMD di dalam pelayanan terbaik juga BUMD di seluruh Indonesia. Penghargaan dari Ibu Bupati juga pernah terhadap pelayanan air bersih pada masyarakat. Kemudian dari DPP Perpamsi kita juga pernah mendapatkan sebagai PDAM Inovasi. Jadi
saya selalu menyampaikan banyak banget penghargaannya. Ya, alhamdulillah Pak Haji. Saya menyampaikan ke SDM ini untuk kita bersama. Kita bersama. Untuk prestasi bersama. Ya, prestasi kita bersama. Untuk masyarakat Klaten. Untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Nah, ini mohon doa restunya Pak Haji. Ini kita sudah mendapat undangan. Kemarin kita sudah di apa ya Pak Sigit? Di wawancarai oleh 3 dokter terkait penghargaan top BUMD. Top BUMD. Rencananya nanti bulan Juli Pak. Semoga juara 1 saya. Amin. Nanti kalau mudah-mudahan COVID ini selesai, nanti kami dengan Ibu Bupati akan menerima penghargaan. Karena suratnya sudah diterima. Luar biasa. Ini jajaran direksi BDM Klaten top. Besok kalau penghargaannya sudah diterima, kita akan berjumpa kembali. Jangan banyak-banyak, ini masih banyak rahasianya. Semoga bertiga sukses selalu. Amin. Sekian, terima kasih, selamat berpisah dan sampai jumpa kembali bersama channel Haji Sun.